keindahan alam yang sangat menawan dengan stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan, serta aliran sungai bawah tanah yang mempesona. Ya, ini adalah Gua Cermai yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain keindahan alamnya, Gua Cermai juga memiliki nilai sejarah yang penting bagi masyarakat setempat. Konon gua ini digunakan sebagai tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Kini Gua Cermai telah menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Bantul dan sering dijadikan tempat untuk kegiatan pendakian, speleologi, dan camping. Jadi, bagi sedulur semua yang ingin merasakan keindahan alam yang menakjubkan serta nilai-nilai sejarah yang mengagumkan, maka Gua Cermai adalah pilihan yang tepat untuk dikunjungi. Kira-kira letak Gua Cermai berada di sini. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek, senajan denggol wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Kita mulai perjalanan kali ini dari Padukuhan Kembang Songo, Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cuaca berawan sore ini menemani perjalanan kita. Ya, terlihat awan keabu-abuan yang semakin tebal mendekati kehitam-hitaman. Bisa jadi tidak lama lagi akan turun hujan, sekalipun hanya gerimis. Di depan ada pertigaan. Bila ke kanan akan menuju ke Bantul dan Jetis, kita lurus saja. Sedulur, kita saat ini melintasi Jalan Imogiri Timur, yang merupakan jalan penghubung antara kota Yogyakarta dengan Kapanewon Imogiri di Bantul dan Kapanewon Panggang di Gunung Kidul. Jalan ini juga merupakan salah satu rute alternatif bagi wisatawan yang ingin menuju ke objek wisata seperti Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Imogiri atau Pantai Parangtritis. Kita saat ini melintasi jembatan Karangsemut yang merupakan jembatan untuk menghubungkan Kapanewon Jetis dan Kapanewon Imogiri. Jembatan tersebut sudah ada sejak dahulu dan tergolong jembatan tua. Di bawahnya mengalir Sungai Opak. Oke, kita lanjut. Di depan ada pertigaan. Bila ke kiri akan menuju ke Pucung dan Wukir Sari, kita masih lurus saja. Kita saat ini masih melintasi Jalan Imogiri Timur, tepatnya berada di Padukuhan Minggiran, Kelurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di sebelah kanan adalah patung kuda Sultan Agung Imogiri. Patung ini dibangun sebagai penghormatan kepada Sultan Agung, salah satu Raja Mataram yang terkenal sebagai penguasa yang cakap dan berjasa dalam memajukan kerajaan. Ada pertigaan, bila ke kiri akan menuju ke Dlingo dan Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, kita berbelok ke kanan. Kita saat ini
melintasi jalan Imogiri Silo. Tepatnya berada di Padukuhan Mandingan, Kelurahan Kebon Agung, masih di Imogiri, Kabupaten Bantul. Pemandangan di sini sangat indah, terlihat hamparan sawah yang luas dan tampak bukit-bukit yang masih gugusan dari Pegunungan Seribu yang ada di wilayah Gunung Kidul. Melihat pemandangan persawahan juga bisa memberikan kita pengalaman baru dan membuka wawasan tentang kehidupan di pedesaan, serta kerja keras para petani dalam memenuhi kebutuhan makanan kita sehari-hari. Kita saat ini melintasi jembatan Silo Imogiri, tepatnya berada di Padukuhan Silo 2, Kelurahan Sriharjo, masih di Kapanewon Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Di depan ada pertigaan, bila lurus akan menuju Selo Pamioro, kita berbelok ke kanan. Ada pertigaan kembali, kita berbelok kiri. Mohon maaf sedulur, dikarenakan hujan gerimis mulai turun, sehingga gambar yang saya sajikan kali ini kurang sempurna. Semoga saja tetap menghibur dan bermanfaat bagi sedulur semua. Sedulur, jalan mulai menanjak, suasana sangat teduh di sini karena masih banyak pepohonan yang rindang. Pokoknya syahdu sekali. Ditambah perjalanan kali ini dilakukan pada sore hari, menambah segar suasana. Kita saat ini berada di Jalan Gua Cerme, tepatnya berada di Padukuhan Serunggo, Kelurahan Silo Pamioro, masih di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lihatlah sedulur, di tempat ini pemandangannya sangat indah. Terlihat gugusan perbukitan Seribu dan persawahan yang disusun secara terasering. Ditambah suasana saat ini, hujan gerimis, membuat syahdu saat kita melewati tempat ini. Sedulur, akses jalan utama menuju kawasan wisata Gua Cerme sudah cukup baik dan memungkinkan untuk dilalui berbagai jenis kendaraan mulai dari roda 2 sampai dengan roda 4. Seperti yang saya gunakan kali ini menggunakan elf. Walaupun jalanan cukup sempit, namun tetap bisa dilalui dan bisa sampai ke Gua Cerme. Oke, kita lanjut. Di depan ada pertigaan. Bila lurus akan menuju ke Kali Dadap, kita memilih berbelok ke kiri. Di tempat ini kita harus berhati-hati karena jalan menikung tajam dan cukup menanjak. Untuk itu, saya menghimbau kepada sedulur semua, apabila ingin menuju ke Gua Cerme, mohon untuk perhatikan kondisi kendaraan sebelum memulai perjalanan terlebih dahulu. Pastikan rem, ban, dan sistem kelistrikan kendaraan dalam kondisi baik. Nah, sedulur, kita saat ini sudah sampai di destinasi wisata
Gua Cermai. Kita memarkirkan kendaraan terlebih dahulu, kemudian masuk untuk melihat keindahan alam Gua Cermai. Sedulur, saat ini kita sampai di destinasi wisata Gua Cermai. Ayo ikuti saya masuk. Gua Cermai adalah sebuah keajaiban alam yang tersembunyi di dalam perut bumi. Di dalam gua yang luas ini terdapat berbagai formasi batuan yang menakjubkan seperti stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari air yang menetes selama ribuan tahun. Suara gemercik air yang mengalir di antara bebatuan memberikan suasana yang tenang dan menenangkan. Ketika memasuki Gua Cermai, sedulur akan disambut oleh keindahan alam yang menakjubkan. Langit-langit gua yang tinggi dan lebar membuat ruangannya terasa luas dan terbuka. Cahaya alami dari pintu masuk gua membentuk bayangan-bayangan yang indah di dinding gua. Gua Cermai bukan hanya sebuah keindahan alam yang menakjubkan, namun juga memiliki sejarah dan kepercayaan yang kuat di masyarakat sekitarnya. Konon gua ini pernah digunakan sebagai tempat persembunyian oleh para pahlawan dalam perjuangan melawan penjajah Belanda seperti yang saya terangkan di depan tadi pada masa lalu. Gua ini berada di ketinggian sekitar 500 mdpl dengan panjang gua sekitar 1.200 meter. Wisata alam yang mempesona ini dapat sedulur nikmati tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Karena harga tiket masuk wisata Gua Cermai hanya cukup membayar Rp5.000 per orang. Biaya tambahan yang harus sedulur keluarkan yaitu tiket parkir wisata sebesar Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Sedangkan untuk sewa headlamp yaitu Rp5.000 dengan biaya tour guide Rp3.000 agar memudahkan liburan sedulur semua dengan keluarga. Masyarakat mempercayai bahwa Gua Cermai merupakan salah satu tempat petilasan Wali Songo. Warga sekitar menyatakan bahwa nama Cermai diyakini berasal dari kata ceramah. Artinya pada suatu ketika, anggota Wali Songo pernah bermusyawarah atau berceramah di tempat ini guna pengembangan agama Islam. Tokoh Wali Songo yang dipercayai bertindak demikian adalah Sunan Kalijaga. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa gua tersebut juga dihuni sebangsa siluman yang antara lain bernama Kiai Tawang Gantungan, Kiai Gadung Melati, Kiai Gandung Kawo, Kiai Minang Sukmo, Nyai Endang Ratamsari, dan sebagainya. Berdasarkan hal-hal seperti itu, maka semua pengunjung yang memasuki gua ini diharapkan untuk tidak bertindak sembrono serta selalu berhati-hati. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan sejarahnya yang kaya, Gua Cermai adalah tempat yang sempurna untuk dikunjungi bagi sedulur semua yang mencari pengalaman yang tak terlupakan. Namun selalu ingat untuk menghormati alam dan mematuhi aturan serta petunjuk yang diberikan oleh pengelola gua, sehingga keindahan Gua Cermai dapat tetap lestari untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, sedulur, inilah yang bisa saya jelaskan tentang Gua Cermai yang berada di Padukuhan Srunggo,
Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Yogyakarta. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg, senajan dengkul wis dredeg. Cukup sekian dulu, sampai jumpa.